Ada aja dikasih, Iya ada ya. aja dikasih dari teman. Berkat Pak Ustaz. Ya, nikmati ya Ibu Lingga. Aduh, Mbak Buna. Halo, Mbak Selamat pagi, Buna. Kak. Shalom, Halo, selamat Mbak pagi Buna. Abuna. Abuni, terima Selamat pagi Abuni. Iya, selamat pagi juga Bapak Ibu semua. Bentar, ini memang nggak bisa di... Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Tadi semua memberkati. Salam, selamat Iya, pagi. Kak Buni, Selamat selamat pagi. pagi, Kak. Iya. Ya, ngomong-ngomong soal kue keranjang, kalau misalnya belum sempat beli Bu Lingga, tinggal cari ada jenis kue, lalu cari keranjang, difoto jadi frame, jadi keranjang. Iya. Asal jangan keranjang kue ya. Kalau keranjang Iya kue ya. itu ada artinya. Candaan saja. Iya, Buna. Memang nggak pernah beli ya, tiap tahun Buna. Jadi ada aja dapat berkat dari teman-teman ngasih gitu. Karena kita nggak ngikutin sih, hanya Iya. apa ini aja. Iya. Iya. Jadi berkati, kita tentu tidak akan menolak, betul ya Bapak Ibu. Iya, orang kasih kita ambil aja berkatnya. Betul. Jadi bicara siap diberkati, siap mengambil berkat pagi hari ini, yang siap Amin. sama-sama katakan Yes. yes-nya 3 kali. Waduh, Pak Jusman sudah. Yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yes, yes. Oke. Ya. Saudara, mari kita satu di dalam doa ya. Kita langsung tancap gas saja. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau berdoa sama-sama ya. Bapak kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat kebaikan, kemurahan dan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau kumpulkan kami pada pagi hari ini oleh karena kasih setia-Mu masih Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tidak akan kami sia-siakan setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Perkenankanlah kami datang memuji menyembah Tuhan, supaya ada kuasa yang nyata di dalam kehidupan kami, dan izinkanlah kami melihat bagaimana Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan memenuhi setiap kebutuhan yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Musa Lembang sudah tiba di Toraja dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Engkau melihat jeripaya lelah beliau, walaupun baru saja tiba, tetapi beliau tetap mengandalkan Engkau, tetap mencari wajah-Mu dan mencari kebenaran-Mu dan segala hal kerajaan-Mu. Kami percaya semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan Pak Musa Lembang dan kami semua juga yang tetap setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sepakat katakan amin 3 kali, 1, 2, 3 di tempat kita masing-masing. Amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, sahabat Be-Worshippers sekalian, kita mau menaikkan persembahan pujian ya, persembahan pujian yang tentunya kita bisa percaya ini bisa menjadi sebuah persembahan yang berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia layak ditinggikan dan dipermuliakan. Saya akan mulai share teksnya. Saya yakin pujian ini Anda semua pasti sudah bisa menyanyikannya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan bersama-sama ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali katakan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sambil digoyang kanan kiri badannya saudara. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kau layak ditinggikan. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Bagaimana sahabat Believers terkasih? Sudah bangun? Sudah semangat? Bersukacita ya. Kita sedang menikmati hujan berkat dalam bulan-bulan ini. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi kalau misalnya ada hujan, ya yang penting tinggal sediakan payung saja ya. Kita tidak perlu bersungut-sungut karena kita percaya bahwa kita imani saja bahwa ketika kita mengalami hujan, berkat sedang dicurahkan sehingga pemulihan sedang Tuhan kerjakan hari ini untuk orang-orang yang dikasihinya, yaitu saudara dan saya ya. Amin. Yang sepakat katakan amin. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Amin. Yes, yes, yes. Nah, mari kita buka Nehemia pasal yang ke-9 ayat berikutnya yang akan kita pelajari. Pesan Tuhan apa sih untuk saudara dan saya hari ini? Di Nehemia pasal 9 ayat 4 kita mulai baca sama-sama. 3, 2, 1. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni Serbia, kemudian Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Tolong digaris bawahi saudara, bisa dikasih tanda juga. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 5, dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebanya dan Petahya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Ya, kata mengatasi di sini bukan menghandle, ya, tetapi melebihi,
ya, layak untuk mendapat pujian lebih gitu ya. Ada satu kebenaran rohani yang sangat kuat saudara. Kalau hati kita kemarin ya, kita belajar bagaimana kalau kita rindu mengalami pemulihan setiap hari, kita harus bertobat setiap hari. Pertobatan setiap hari yang sejati itu bukan hanya tentang perubahan hidup, perubahan sikap, tapi yang terutama dan paling utama, starting pointnya adalah perubahan hati. Hati kita dirubah, maka itulah pintu pemulihan terbuka dan kita mengalami pemulihan demi pemulihan. Nah, tetapi ketika sampai di dalam pemulihan tidak cukup di situ, ada satu hal lagi, yaitu pemulihan tidak akan ada artinya tanpa mengalami hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan hanya bisa kita rasakan, kita alami ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi seperti yang sudah kita baca ya, Nehemia pasal 9 ini mengajarkan kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ini. Mulai pengakuan dosa, lalu kemudian tidak tinggal dalam rasa bersalah, dan mereka memulai memuji Tuhan. Karena tujuan pertobatan bukan untuk membuat kita merasa terhina terus saudara. Jadi orang bertobat iya, tapi kenapa tidak pulih? Kok malah semakin merasa terhina? Karena mulutnya jarang memuji Tuhan, jarang menyanyi dengan nyaring ya. Jadi kalau kita bertobat itu tujuannya bukan hanya sekedar kita supaya kita nanti masuk surga. Bukan, sebelum kita masuk surga kita harus mengalami hadirat Tuhan dulu. Jadi gak semudah dan gak secetek itu kalau istilah sederhananya, yang gak seenteng itu. Kita bertobat, nah pulih gak hatinya? Kalau pulih hatinya, pulih gak kehidupannya? Kalau pulih kehidupannya, bisa menyanyi gak buat Tuhan? Emang harus, itu mekanismenya. Karena di kerajaan sorga kita semua pasti akan menyanyi. Gak ada yang mulutnya terkunci dan diam 1000 bahasa. Makanya supaya kita terbiasa memuji Tuhan, biasakanlah mendengar puji-pujian, mendengar lagu rohani, mengupdate lagu rohani, mendengar lagu yang dulu juga, mengupdate lagu yang baru. Harus, karena kan gereja berkembang dengan perkembangan zaman. Berarti kita harus mengupdate ya, jangan cuma status kita yang diupdate seperti yang Abuna sampaikan kemarin, tapi kita lupa update lagu pujian kita. Sudah enggak update hati kita, enggak update hidup kita, enggak update pengetahuan firman, ditambah lagi tidak mengupdate lagu puji-pujian ya. Kalau memang masih merasa malas, ya itu godaan iblis. Ingat, iblis itu tidak akan langsung menjatuhkan kita karena dia tahu apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Iblis tahu lagu ini, dia tidak akan menjatuhkan saudara, tapi dia akan membuat Anda malas. Sampai ke titik bagian malas untuk dengar lagu rohani, malas untuk nyanyi, bersenandung lagu rohani. Supaya apa? Supaya kita itu kembali terjebak dalam rasa keterhinaan, dan akhirnya fokus kita jadi salfok atau salah fokus. Akhirnya malah fokus ke masa lalu kita, fokus ke trauma-trauma lagi, fokus ke lagu-lagu kehidupan kita yang lama lagi. Sedangkan Tuhan turun ke dunia inkarnasi jadi manusia untuk menyatakan bahwa apa? Aku tuh sayang sama engkau. Dan karena aku sayang banget sama engkau, aku gak mau kau binasa. Jadi janganlah engkau fokus kepada dosamu, fokus kepada hadiratku, supaya engkau bisa fokus kepada masa depanmu ya. Makanya di situ di ayat yang keempat dikatakan mereka berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan ya. Ini bukan sekedar suaranya keras saudara, tetapi pujian yang aktif. Kalau suara keras itu pujian pasif. Apa maksudnya pujian pasif? Pujian pasif itu sesuatu yang hanya dilakukan tapi sebatas harfiah dari apa yang dia harus lakukan, seperti nyanyi dalam paduan suara. Itu pujian pasif. Karena belum tentu orang yang nyanyi di paduan suara hatinya itu menyanyi. Belum tentu orang yang nyanyi di kur hatinya itu juga bersenandung. Tetapi kalau pujian aktif,
Ketika dia melayani, dia menyanyi, memuji Tuhan, hatinya pun juga memuji Tuhan. Di luar dari pelayanan, di luar dari mekanisme kegiatan ibadah, di luar dari kewajibannya yang dipercayakan, dia tetap menaikkan puji-pujian. Lebih baik kita melatih diri kita, mulut kita, Bapak Ibu ya, mohon izin, daripada kita ngomel, lebih baik kita nyanyi. Percayalah. Karena kita omelin orang juga gak akan berubah. Ketika kita ngomel, pintu berkat sudah mulai tertutup. Iblis langsung masuk melenggangkan kaki. Lalu apa? Dia mulai sebar itu yang namanya racun-racun kehidupan. Tapi kalau kita menyanyi, menaikkan pujian aja, bersenandung aja, lagu apa saja, yang penting lagu rohani, lagu pujian bagi Tuhan. Ini yang namanya pujian aktif. Tetap memuji sekalipun dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh penyembah-penyembah sejati. Itulah sebabnya kita semua dikumpulkan di komunitas keluarga besar Be Worshipers ini, supaya saudara dan saya itu bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar yang dikehendaki oleh Bapa pada akhir zaman ini. Yaitu kita memiliki mental pemuji yang aktif. Karena dalam kata kunci bahasa Ibrani disebut za'ak. Za'ak itu artinya berseru dengan sungguh-sungguh sebagai ekspresi iman tanpa dipengaruhi oleh situasi yang sedang dialami. Panjang ya, itu yang saya suka dari teks Ibrani, dari kata kunci Ibrani. Satu kata itu maknanya panjang banget. Bukan hanya sekedar arti saja, tetapi mengandung makna filosofi yang dalam. Di Mazmur pasal 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memegahkan Tuhan setiap waktu. Yang lebih jelas lagi di Mazmur pasal 13. Kita buka sama-sama. Di Mazmur pasal 13. Dalam Mazmur pasal 13 ini pengingat saudara dan saya. Perikopnya doa kepercayaan. Kita baca di ayat yang ke-6 saudara. Dikatakan begini. Sebentar. Nah, baru lebih jelaskan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara percaya enggak kepada kasih setia Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Terpujilah dan diberkatilah saudara ya, dan terpujilah Tuhan. Kalau saudara percaya dengan kasih setia Tuhan, hatimu akan bersorak-sorak. Karena apa? Karena penyelamatan Tuhan. Artinya apa? Mungkin lagi keadaannya tidak baik, sedang kurang, tetapi Tuhan sudah memberikan penyelamatan kepada saya. Itulah sebabnya Yesus Kristus itu dikatakan dan disebut sebagai Sang Juru Selamat. Untuk setiap orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat bagian berikutnya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Siapa yang mau menyanyi untuk Tuhan? Boleh angkat tangannya sekali lagi. Letakkan tangan di dada. Katakan dengan saya sama-sama. 1, 2, 3. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Betul? Kalau saudara merasa Tuhan baik buat saudara, nyanyi buat Tuhan. Daripada saudara ngomel-ngomelin suami, istri, anak, maupun tetangga, ataupun harga naik dan lain sebagainya. Percayalah saudara, jangan sampai nanti ikut BW cuman gak nyampe setengah jam atau bahkan cuma 40 menit ya. Bapak Ibu masih bersama dengan saya, boleh pegang tangannya? Iya, coba perhatikan sebentar ke sini. Anda ikut BW nih, gak nyampe 30 menit kan kita BW sekarang. Rata-rata 32, paling 33. Tapi habis ini Anda ketemu sama keadaan sesuatu, lalu Anda ngomel. Percuma dong. Karena di dalam pengertian pujian itu bukan menunggu perasaan baik, tetapi pujian itu adalah hasil dari bukti kebaikan yang telah kita terima, yaitu dari Tuhan. Dan pujian untuk Tuhan, hasil dari kebaikan yang kita terima dari Tuhan adalah keputusan iman kita. Karena kita apa? Bersorak karena penyelamatan Tuhan. Ya, praise is not a reaction, praise is a decision. Sebuah keputusan saudara. Ya, yang lucunya kalau ngomel atau menggerutu itu tidak langsung, bukan masuk keputusan, itu malah sebuah tindakan langsung itu yang memang kita harus perjuangkan, tidak boleh terjadi lagi ya. Kalau mau ngomel kita harus menimbang dulu, apa saya akan marah atau enggak, saya akannya atau enggak, kayak gitu loh. Atau saya harus bagaimana? Karena apa? Karena kalau kita merasakan Tuhan baik,
maka nyatakanlah kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ayat yang kelima, bangkitlah dan pujilah Tuhan Allahmu, baik lagi ke Nehemia pasal 9. Ya, bangkitlah dan pujilah Tuhan Allahmu. Terus ya, kalau di sini kan bangunlah ya. Tapi kalau saya lebih suka terjemahan lain yaitu bangkitlah. Kenapa kata bangkit saya lebih suka daripada bangun? Bukan bangun lebih jelek, tidak. Tapi kalau bangun biasanya orang pasti ngulet dulu. Tidak semua orang dibangunkan langsung bangun, saudara. Termasuk saya kadang-kadang kalau udah kecapean juga tidak langsung bangun ya. Tapi kalau bangkit itu posisi dari yang mati langsung kemudian hidup. Artinya apa? Kalau ditulis dalam terjemahan yang lain, bangkitlah, pujilah Tuhan Allahmu. Ayo hidupkan lagi. Tunjukkan engkau hidup, bahwa engkau hidup oleh karena Tuhan Allahmu. Itu sampai selama-lamanya. Ketika kita membangkitkan semangat kita, kita menjadi partner yang solid dengan hadirat Tuhan. Dan ketika kita sepakat dengan kerajaan surga, dalam teks Ibrani dikatakan sebagai barakh. Barakh itu apa? Memuji, memuliakan. Tapi ada makna lain, saudara. Barakh itu adalah memberkati. Barakh bukan barakh, barakh. Ya. Ketika kita memuji Tuhan, karena fokus kita udah pasti berubah dari masalah kepada Tuhan. Ikuti kata-kata saya. Ketika saya memuji Tuhan, ulangi sekali lagi. Ketika saya memuji Tuhan, fokus saya berubah. Dari masalah berubah kepada Tuhan. Dari ketakutan berubah kepada iman. Dari kelemahan berubah kepada kekuatan. Yang sepakat katakan amin, yes, yes, yes. Amin, yes, yes, yes. Ya. Kenapa kita harus memuji? Mazmur 22:4 menjelaskan bahwa Tuhan itu bersemayam. Bersemayam apa? Di atas doa dan puji-pujian kita. Ya. Oh, masalah saya besar. Saudara, masalah mau dilihat gak dilihat, yang namanya masalah tetap masalah, betul? Mau besar atau kecil, masalah tetap masalah. Lalu ngapain kita pusingkan? Jadi jangan lagi kita bahas lagi masalahnya besar, penyakitnya susah, gawat, gak usah. Lebih baik kita perkatakan, Tuhanku lebih besar dari apa yang sedang kualami hari-hari ini. Hutang ya tetap hutang, mau banyak mau sedikit tetap saja hutang. Dosa mau besar mau kecil, dosa is dosa. Tetapi karya penebusan Yesus di kayu salib jauh lebih besar kuasanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita sebagai manusia. Amin. Kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira iblis kan musuh kita tuh, mereka ingin mencuri pujian kita enggak? Oh ya, pasti. Iblis itu selalu mencoba untuk mencuri berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang memuji Dia. Apa sih berkatnya? Kalau kita baca di Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40, ayat yang ke-31. Ya, mulai dari ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terna-terna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ini mengartikan apa? Pujian penyembahan kepada Tuhan tidak diukur dari muda atau tua. Mentang-mentang sudah tidak muda lagi, udah malas memuji Tuhan. Mentang-mentang masih muda, muji Tuhan nantilah kalau sudah mulai masuk tua. Enggak ada. Karena mau muda pun engkau bisa lemah dan lelah. Teruna bisa tersandung. Kekuatan manusia artinya apa? Terbatas. Apa sih yang mau dicuri dari iblis? Kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang mengaktifkan sebuah kuasa sehingga roh yang lemah itu dibangkitkan, dikuatkan. Ketika kita memuji Tuhan, kita sedang membuka portal hadirat Allah.
Satu pintu yang supranatural yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi ketika itu terbuka maka hadiratnya turun memenuhi jiwa kita. Yang mau mulai memuji hari ini sama-sama katakan amin. Ya, mungkin hari ini ada yang lelah hatinya, pikirannya berat, barangkali rohnya letih ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya apa? Bangkit, katakan bangkit. Bangkit saudara. Bukan karena keadaan sudah berubah, tapi karena Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yes. Perkatakan saja, keadaanmu belum berubah. Katakan, aku percaya Engkau tidak pernah berubah. Nyanyiin aja, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ya, mungkin keadaan belum berubah. Oh, saya sering nyanyi lagu itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Karena pujian yang aktif dan sejati, yang layak, yang diterima oleh Tuhan adalah justru pujian bukan karena keadaan kita sudah berubah. Keadaan belum berubah, kita memuji Tuhan, maka pujian itu sedang mengagungkan siapa yang kita puji dan kita sembah, yaitu satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang mulia. Kita beri tepuk tangan saudara. Amin. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memilih untuk memuji Engkau, bukan karena keadaan kami sudah berubah atau sudah sempurna, tetapi karena Engkau yang tetap setia dan layak dipuji dan disembah. Kami mau bangkitkan roh kami yang lemah. Hamba serahkan seluruh kekasih jiwamu yang ada di media platform YouTube dan Zoom ini ke dalam tangan Tuhan. Bangkitkan roh mereka untuk memuji Tuhan. Bukalah mulut mereka yang terkatup selama ini dalam memuji Tuhan, agar hati mereka dipulihkan melalui hadirat-Mu. Hamba percaya Tuhan, pujian mereka mulai hari ini sampai besok dan seterusnya akan membuka portal pintu hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana Engkau mengintervensi kehidupan setiap kami, dan kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami diberkati. Bukalah tanganmu saudara, terimalah roh pujian penyembah daripada Tuhan. Bangkitkan semangatmu untuk memuji Tuhan, bukan berdasarkan keadaanmu sudah berubah, tetapi karena Tuhan kita sangat baik. Bahkan Ia telah menyediakan berkat-berkatnya bagi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Ketika Tuhan memberkatimu dengan kesembuhan, kekuatan, pemulihan dan kecukupan, Tuhan memberi kesempatan kepadamu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah untuk memuliakan hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati be worshipers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna, anak dan ibu bapak semua. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni, bapak-bapak ibu semuanya. Tuhan Yesus. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Mama yang hadir, yang selalu setia di dalam BW ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih Segar, semua yang setia. mood baru ya. Oh iya, ada perubahan Saya besar. pikir anggota baru di Worshipers ya. Iya, anggota baru aja. Makin muda kayaknya. Luar biasa ini. Pak Mardani juga ini. Oke deh. Terus untuk Bapak Ibu semua, selain Bu pada doain deh Abuna, doain ya. Di sini nih. Nih dia doain sini. Iya, untuk Ibu Acen, nanti kita doakan Bu Acen ya maksudnya. Doain nih si Evan Ada Om Madora. Oh, luar biasa. Mana? Iya, halo Ibu Madora Gunawan di Sorong. Yang dia mau belajar Abuna. Haleluya. Ya Ibu Acen. Iya.